Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal yang mungkin sedikit lebih umum lah. Obligasi atau sukuk retail untuk saat ini. Jadi ada beberapa mungkin punya pilihan untuk switching antara saham, masuk kembali lagi ke obligasi, atau mereka mau switching kayak gue ada kelebihan dana, cuman gue nggak tahu mau taruh di mana. So podcast ini untuk kalian. Jadi kalau misalkan disuruh untuk memilih jenis fixed income yang akan kalian masuki, dalam artian kayak invest itu di dalamnya, bagian mana, jenis apakah yang cocok dengan kondisi saat ini. Gua ngomongin tentang kondisi saat ini dengan pilihan investasi yang menurut gua akan kerjakan ketika nggak ada pilihan lain gua untuk berinvestasi. Dalam artian, ya gua harus taruh di fixed income. Pilihannya sekarang untuk retail ada deposito, ada SBN, ada ORI, lalu ada sukuk retail ataupun SBR, saving bond retail. Saving bond retail sama ST itu gue bilang sama lah. Sukuk tabungan, SBR, sukuk tabungan itu sama. Nah, perbedaan dari masing-masing empat ini sebenarnya ada dari kupon dan apa yang akan terjadi ketika lo berinvestasi di dalamnya. Gue nggak akan masuk ke dalam detailnya, sudah cukup banyak dibahas di podcast sebelum-sebelumnya. Atau kalau misalnya kalian bisa lihat, kalian bisa searching sendiri di internet apa perbedaan antara sukuk retail, SBR, obligasi, ori dan segala macam. Tapi gue akan masuk ke dalam dengan kondisi saat ini. Gue jelasin dulu pertama kondisinya. Jadi era suku bunga rendah kemungkinan besar akan ada goncangan, dimana dalam artian kalau misalkan lu berinvestasi saat ini, unfortunately-nya lu nggak bakalan bisa mendapatkan bunga yang cukup tinggi pada awalnya. Tapi kenyataannya sekarang kayaknya bakalan berakhir nih. Kenapa? Karena suku bunga Bank Dunia itu sekarang sudah mulai naik. Apakah akan pengaruh juga dengan Indonesia? Gue bisa pastikan kemungkinan besar iya, akan pengaruh juga dengan Indonesia. Jadi kalau misalkan lo bahkan berinvestasi pada fixed income, yang perlu lo perhatikan adalah trennya seperti apa dalam waktu mungkin 2 sampai 3 tahun ke depan. At least lo harus punya vision sampai 3 tahun mendatang lah. Jangan ngebleng-ngebleng amat. Di sekarang ketika lo akan fix income, lo mesti ngecek lagi kondisi dari ekonomi. Pertama yang mempengaruhi dari suku bunga itu adalah inflasi. Kedua adalah outflow dan inflow dari asing. Unfortunately di Indonesia seperti itu. Ketiga lo ngecekin lagi nanti suku bunga acuan. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue lebih suka dengan kata-kata inflasi itu sendiri dibandingkan dengan BI rate, karena BI rate itu menurut gua ya ada faktor asing dan segala macam. Inflasi lah. Nah, di inflasi ini sekarang eranya sudah benar-benar sudah mulai naik. Indonesia sendiri terkena imbas dengan kenaikan dari inflasi, walaupun di luar negeri kayak UK ataupun Amerika Serikat itu kenaikannya akibat dari bahan baku, sedangkan di kita sebenarnya kita bisa subsidies bahan baku tersebut tapi tidak dilakukan, dan akhirnya terjadi kenaikan juga dari subsidi dan segala macam. Kita terjadi kenaikan inflasi, mulai terjadi kenaikan inflasi, dan untuk Indonesia sebenarnya baru mulai. Di US sedang berjalan dan kemungkinan belum tahu kapan akan turun nih. Nah, dengan adanya inflasi yang cukup tinggi, bank sentral itu bukan wajib sih, harus menarik dana-dana mereka yang sudah digelontorkan itu dengan cara quantitative tightening, atau salah satu dari cara quantitative tightening adalah selain dari menarik dana masyarakat tersebut dengan menjual obligasinya mereka juga bisa dengan cara menaikkan suku bunganya. Jadi orang-orang nabung. Kalau orang-orang nabung, artinya peredaran duit di luar akan menurun. Kalau peredaran duit itu akan menurun, kemungkinan besar inflasi bisa dikendalikan. Problemnya sekarang adalah cost push, bukan demand pull. Apa itu? Kalau misalkan cost push artinya kenaikan harga, ya lu mau transaksi mau enggak segala macam, ya harga pasti lagi naik. Karena apa? Karena harga-harganya lagi pada naik semua. Harga bahan bakunya naik bukan gara-gara lu mau demandnya ada nggak ada, ya harganya lagi naik sekarang. Akibat perang, akibat supply demand yang lain, dari sisi lain.
apapun itu ya karena masalah tersebut. Jadi kayak lu nggak transaksi pun itu harga bakalan naik gitu. Sedangkan demand pool itu inflasi yang diakibatkan oleh tadi adanya transaksi. Demandnya lagi naik, barangnya sedikit, harganya langsung jadi naik. Kalau sekarang demandnya nggak ada pun harganya naik karena semua globalnya ikutan naik, itu namanya cost push gitu. Nah, karena hal tersebut pemerintah sebenarnya menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang mungkin mereka pikir bisa dikendalikan, entah US, UK ataupun Indonesia. Dengan harapan seperti itu, tapi kita mesti ngeliat lagi apakah itu kan benar-benar bisa ditahan atau enggak. Yang pasti inflasi ini wajib dikendalikan dengan cara tersebut ya, karena cara-cara ini sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu ya, seperti itu aja gitu. Inflasi naik, suku bunga naik, inflasi turun, suku bunga diturunin. Intinya seperti itu aja. Nah, kalau misalkan dengan naiknya suku bunga, apa yang akan terjadi? Artinya acuan untuk deposito, acuan untuk suku bunga yang lain, itu akan terus bergerak naik. Pertanyaannya, dengan suku bunga yang akan terus bergerak naik, yang menurut gua gak akan berhenti sampai tahun 2023 akhir, 2023 akhir, dan akan terus lanjut sampai ke 2024, yang paling diuntungkan itu sebenarnya adalah ST ataupun SBR. Obligasi negara, SBN ataupun ORI retail, SBN retail atau yang biasa disebut dengan ORI, itu akan ya sedikit terganggu lah. Kenapa? Karena kalau misalkan inflasinya naik, suku bunganya naik. Kalau misalkan suku bunganya naik, harganya akan turun. Lu bakalan terkena selisih dari harga tersebut. Nah, bagaimana dengan deposito? Lanjutin aja kalau misalkan kalian gak punya pilihan di antara dua tadi, antara pilih SBN retail ataupun SBN, atau pilih ST ataupun ORI. Kalau misalkan kalian gak punya aksesnya, ya sudahlah, deposito aja. Deposito the best way kalau misalkan kalian emang harus menaruh uang kalian. Alternatif lain, kalian bisa masuk ke reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang saat ini akan jauh lebih seksi lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan punya akses ke misalkan ke SBN retail ataupun SBR, kalian hitung-hitung dulu lah. Kalau misalkan mau diendapin 10 tahun, saran gue jangan, mendingan beli 2-3 tahun ke depan aja. Kalau misalkan kalian mau kalian mau naruh cuma 1-2 tahun, ya patut dipertimbangkan juga. Karena kalau misalnya 1-2 tahun, artinya kalian akan mendapatkan harga pembelian hari ini dikurangin atau sama setara dengan yieldnya lah. Intinya setara dengan yieldnya. Kalau kalian masih nggak mengerti apa itu yield, nominal pembeliannya kayak gimana, gue saranin jangan beli. Nah, berikutnya lagi, bagaimana dengan ST, SBR atau gue bisa bilang fixed income terstruktur lah. Fixed income terstruktur dengan batas bawah. Nah, fixed income dengan batas bawah ini itu akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan suku bunga tersebut. Kalau misalkan 7 DDR-nya naik atau BI rate istilahnya pada umumnya lah ya, atau suku bunga bank acuannya naik, maka kupon yang didapatkan oleh investor juga akan terus naik karena mereka punya batas bawah dan akan mengikuti naik ke atas. Kalau misalkan kalian punya ST dan SBR, jauh lebih baik pegang ST dan SBR. Kelemahannya ya sayangnya hanya bisa diambil 2 tahun kemudian ataupun setengah pada akhir tahun pertama. Nah, kalau misalnya kalian hanya punya waktu 2 tahun dan kalian mau kalian mau taruh di ST ataupun SBR di bawah 2 tahun, gue sarankan untuk jangan. Alternatifnya gue ngerasa seperti ini urutannya. Pertama, kalau nggak punya pilihan, kalian pilih deposito. Kalau kalian punya waktu 2 tahun, pilihlah ST, SBR atau ST ataupun SBR. Nomor 3, kalau misalkan kalian nggak punya akses, maksudnya kayak harus nggak tahu ini mau duitnya mau disimpan sampai jangka waktu kapan, karena apakah 10 tahun, apakah cuma 2 tahun dan segala macam, pegang reksadana pasar uang. Ingat, reksadana pasar uang, bukan reksadana pendapatan tetap. Kenapa? Karena reksadana pendapatan pasar uang itu jauh lebih stabil kenaikannya, dan gua rasa dia bakalan bisa ngebit deposito kalian. Dan kalau misalkan kalian ambil sebelum waktu 2 tahun,
nggak akan ada penalti, dan gua rasa ya kurang lebih akan menyaingi tingkat penghasilan dari ST ataupun SBR. Apalagi kalau misalnya di reksadana pasar uang, kalian nggak akan kena yang namanya pajak. Intinya sih seperti itu, nggak akan ada yang kenanya pajak. Tapi kalau misalnya kalian punya waktu, gue saranin ST dan SBR jauh lebih baik dibandingkan dengan reksadana pasar uang itu sendiri. So that's it, itu dari saran dari gua dan kenapa kondisinya harus terjadi. Kalau kalian memang punya alternatif investasi lain selain ketiga hal yang tadi, SBN ataupun ori, SBN retail ataupun ori, ST ataupun SBR, gila singkatannya banyak banget, atau reksadana pasar uang ataupun deposito, kalian punya alternatif lain di luar itu, sok mangga. Tapi untuk saat ini bagi yang nggak punya alternatif, 3 pilihan dari 4 pilihan yang bisa kalian dapatkan, gua rasa itu bisa menjadi guideline kita untuk sampai at least sampai 2024 akhir. See you again next time. Kalau ada pertanyaan masuk ke Instagram gua aja di bayutabusala@gmail.com, ke email gua, atau kalian bisa masuk ke Instagram gua @bayutabusala, DM aja, gua akan dengan senang hati untuk menjawabnya. See you again next time. Bye.